Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ridinanda Sholihah dari kelas B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul berasal dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah jamaknya dari sabab, yang artinya sebab atau alasan. Dan nuzul adalah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi, istilah lengkap asbabun nuzulul Quran ialah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Menurut pengertian beberapa ulama, diantaranya yaitu ada Az-Zarqani. Beliau adalah seorang ulama yang berkompeten dalam bidang Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian As-Sobuni, beliau adalah seorang mufassir dan ulama dari Suriah. Menurut As-Sobuni, asbabun nuzul ialah peristiwa yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan selanjutnya ada Subhi Sholih. Beliau adalah seorang penulis kitab Mubahis fi Ulumul Quran. Menurut pendapat Subhi Sholih, asbabun nuzul ialah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, apabila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut. Yang kedua, apabila Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran untuk menerangkan hukumnya. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, ada beberapa faktor terjadinya asbabun nuzul. Ada peristiwa yang terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cita ataupun keinginan. Kasus pertengkaran ini terlihat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 100. Kemudian ada kesalahan serius juga terlihat dari adanya kesalahan seorang imam sholat membaca Quran Surah Al-Kafirun sehingga menyebabkan turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan ada juga asbabun nuzul berkaitan dengan cita-cita. Dapat dilihat dari Umar bin Khattab yang menginginkan makam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat, sehingga turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Baik, berikutnya ada beberapa lafaz dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, sebab turunnya ayat ini ialah, apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Yang kedua, menggunakan ungkapan fa'al zalat atau fa'al zalallah. Ungkapan ini dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul.
asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada dua kemungkinan. Mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Baik teman-teman sekalian, jadi ada beberapa urgensi dan kegunaan asbabun nuzul, diantaranya yaitu yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.